sepupunya itu si Rama cuma ngeliat kakinya ya. Kakinya dari bawah situ dia berdiri cukup lama, beberapa detik di sana, berdiri kayak diem doang. Terus si sepupunya tuh merunduk gitu. Merunduk nengokin di kolong tempat tidur di mana Rama itu sembunyi. Ditengokin gini, dicariin. Dan Rama itu bingung saat ngelihat ekspresi wajahnya si sepupunya itu tuh datar banget, kayak nggak menemukan apa-apa di sana. Ini adalah cerita ke-221 di Lapak Horor. Dan cerita kali ini tuh masih kiriman dari salah satu kawan subscriber, namanya Mas Rama. Atau dalam cerita ini nanti gue akan sebut pakai nama Rama aja kali, karena cerita ini menceritakan Mas Rama waktu masih kecil. Kejadiannya itu udah lama, sekitar tahun 96. Waktu itu Rama masih kelas 1 SMP. Dan Rama itu adalah seorang bapak sama ibunya itu punya usaha warteg. Dan waktu itu lagi acara libur panjang. Bapak sama ibunya itu ceritanya kayak ayo pulang kampung gitu. Karena Rama itu sebenarnya gini, orang tuanya orang Tegal asli, cuman Rama itu lahir di Jakarta. Dan kalau misal balik ke Tegal itu ya kayak termasuk hal yang jarang banget ya. Jadi itu kayak jadi momen yang cukup spesial buat Rama karena bisa ketemu sama kakek neneknya, terus sama sepupu-sepupunya kayak gitu. Tapi sebelum kita ke cerita, seperti biasa gue pengen ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah ngasih support, udah ngasih dukungan. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Nggak lupa juga, terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Terima kasih banyak semuanya. Nah, Rama waktu itu sekeluarga pulang ke Tegal kan, ke rumah kakek neneknya, nengokin ke situ karena kebetulan libur panjang. Udah dia tinggal di situ, ketemu sama sepupu-sepupunya, ada yang sedikit lebih tua, ada yang kebanyakan sih lebih muda ya dari Rama. Dan waktu itu mereka itu ceritanya main petak umpet. Biasalah anak-anak kecil gitu di kampung gitu ya, main petak umpet. Sementara rumah kakek neneknya itu tuh ada dua sebenarnya. Ada rumah besarnya, satu itu rumah aslinya, rumah kakek nenek yang asli, sama satunya itu kayak rumah bangunan baru yang lebih kecil dari bangunan yang utama. Nah, waktu itu mereka tuh main-main di situ. Awalnya sih mereka main di bangunan yang baru ya, yang lebih kecil di situ, main petak umpet situ. Cuman kayaknya kurang seru deh, tempatnya terlalu sempit gitu. Dan namanya petak umpet kan biasanya area cakupannya tuh lebih luas gitu ya. Dan ya, mainlah mereka petak umpet. Waktu itu ada salah satu sepupunya yang kalau istilah di daerah gue istilahnya pakai jadi, yang kita nyebutnya cuman jadi gitu ya. Nah, jadi tugas dia nanti yang tutup mata, nanti dia nyari. Nah, Rama itu termasuk salah satu yang ngumpetnya. Dan waktu itu sebenarnya saat mereka main itu, beberapa hari sebelumnya itu udah dikasih tahu sama kakeknya, kalian boleh main petak umpet, boleh ngumpet di mana aja, tapi jangan ngumpet di kamarnya
Simbah ya, jangan ngumpet di bawah ranjang, katanya seperti itu, atau longan kalau bahasa Tegal, atau mungkin ya beberapa daerah mungkin tahu ya, familiar dengan istilah longan itu. Longan adalah kolong ranjang, kolong tempat tidur gitu. Nah itu larangannya itu seperti itu, nggak boleh ngumpet di bawah sana. Alasannya apa? Karena kotor, kata simbahnya tuh seperti itu. Udah nyebarlah Rama dan kawan-kawan, ada yang di kamar mandi, ada yang di kamar ini, ada yang kamar itu. Si Rama kelas 1 SMP dikasih tahu seperti itu. Jangan ngumpet di sini. Timbul kayak apa ya? Dia jadi merasa penasaran, jadi merasa tertantang malah dengan peraturan seperti itu. Jadi dia malah jangan ngumpet di sana. Pasti itu adalah tempat paling aman buat ngumpet, kata Rama. Katanya nggak bakalan ditemuin nih, kata Rama tuh mikirnya kayak gitu. Udah, dia pun kesana, masuk ke kamar simbahnya itu. Tapi sebelum masuk ya dia sempat nengok-nengok gitu ya, kali aja ada simbahnya atau siapa yang ngelihat lah. Akhirnya di sana sepi, nggak ada siapapun, cuman ada beberapa sepupunya aja yang ngumpet di beberapa titik di rumah yang besar itu. Kesana masuk dan si Rama langsung merayap masuk ke dalam longan tadi atau kolong ranjangnya si mbahnya itu, si kakek neneknya situ. Udah dia masuk ke sana. Dia diem di sana gitu ya. Ya namanya di bawah kolong tempat tidur ya, itu kan pasti gelap dan memang agak berdebu gitu. Ternyata Rama, wah yang bener juga, ternyata banyak debunya di sini gitu. Apalagi kan kayak ranjang dulu itu kan pakai kasurnya kasur kapuk. Nah kan biasanya suka ada yang serabut-serabut lembutnya itu juga pada berjatuhan gitu kan. Nah itulah yang debunya tuh debu seperti itu, kata Rama. Udah dia ngumpet di situ sampai akhirnya si Rama itu ngedenger suara sepupunya yang jadi tadi ya. Itu udah mulai nyari di area rumah yang besar itu. Setelah beberapa sepupunya udah ketahuan ya, udah ketangkep, wah kamu dapat gitu. Nah sampai akhirnya si sepupunya itu masuk ke dalam rumah itu, mulai kedengeran nih suaranya nih, mana ya, ayo dong, di mana dong, kayak gitu, nyari kayak gitu. Nah udah dicariin sampai akhirnya suara itu tuh makin deket, ketangkep lagi lah salah satu sepupunya yang ya kayak sembunyi di balik lemari kayak gitu. Wah kamu dapet. Wah si Rama udah makin deket nih, pasti nggak bakalan nyari kesini, kata Rama tuh kayak gitu. Udah si sepupunya terus nyariin muter gitu. Terus tinggal si Rama nih, si Rama mana? Si Rama nggak, ngumpetnya di mana ya? Kira-kira aku nggak ketahuan. Dia yang paling lama nih, paling susah nih. Ram, ayo dong Ram, keluar gitu. Ya Rama nggak mau keluar dong, disuruh keluar kayak gitu. Akhirnya si sepupunya ngobrol-ngobrol gitu ya sama beberapa orang yang udah dapat itu, di mana ya kira-kira. Ya mungkin di situ kali, di kamarnya Simbah, coba deh cari di situ. Nah sepupunya pun masuk ke kamar Simbah itu. Dia masuk coba cari di balik pintu, di balik kayak lemari, di pojokan ruangan situ. Ternyata nggak ada. Dan akhirnya terakhir sepupunya itu, si Rama cuma ngeliat kakinya ya. Kakinya dari bawah situ dia berdiri cukup lama, beberapa detik di sana, berdiri kayak diem doang. Terus si sepupunya tuh merunduk gitu. Merunduk nengokin di kolong tempat tidur di mana Rama itu sembunyi. Ditengokin gini, dicariin. Dan Rama itu bingung saat ngelihat ekspresi wajahnya si sepupunya itu tuh datar banget, kayak nggak menemukan apa-apa di sana. Udah cuman ngelongok gini sebentar, terus udah sepupunya berdiri lagi, balik lagi keluar. Nggak ada di kamarnya si Mbah, di kolongnya nggak ada juga. Akhirnya di situ udah sepupunya pada ribut sendiri kan, di mana ya, coba cari lagi, keluar. Akhirnya mereka pun keluar. Rama yang ada di kolong tempat tidur tadi itu bingung, dia cuman diem di sana sendirian. Ini kenapa sih si sepupunya itu nggak bisa ngelihat aku ya, katanya. Emang nggak kelihatan gitu, perasaan ada kok, aku masih kelihatan. Nah Rama tuh cuman diem di sana aja sampai akhirnya dia mikir, kayaknya udah kelamaan dia, aku mau keluar aja gitu, kata si Rama. Dan anehnya, begitu Rama itu mau keluar, mau merayap, itu dia udah merayap kayak gini. Tapi
rasanya tuh nggak nyampe-nyampe, dia tuh masih diem di tempat. Kayaknya longan itu, kolong itu tuh kayak jadi jauh banget. Dia mau ngerayap secepat apapun itu nggak nyampe-nyampe. Jadi cuman dia stay di situ aja, cuman diem stuck di situ gitu. Dan akhirnya dia kayak mulai ketakutan gitu. Ini kenapa ya? Kenapa aku nggak bisa keluar? Katanya seperti itu. Dan dia akhirnya dia cuman tiduran kayak gini doang di bawah kolong. Sampai akhirnya Rama itu ngerasa kayak ada sesuatu yang megang di bagian tangan sini, bagian kanannya ada yang megang begini. Nah, di situ Rama makin ketakutan. Dia coba gini ya sambil nengok gitu. Di situ Rama tuh teriak-teriak, dia nangis. Dia tuh melihat ada tangan besar warnanya hitam. Katanya sih kukunya lancip-lancip kayak gitu. Itu lagi megang Rama kayak gini. Jadi kalau posisi Rama lagi tiduran begini, ya kemungkinan posisi dia juga sama kayak gitu, meluk dari belakang gitu sampai di dadanya sini. Rama nangis di situ, tapi anehnya itu kayak nggak ada orang yang denger sama sekali. Nggak ada satupun orang yang datang ke kamar itu. Dia udah teriak-teriak gitu ya, dan dia badannya tuh nggak bisa gerak sama sekali. Udah cuman kayak gini doang, kayak dikunci gitu. Sampai akhirnya si sosok hitam tadi itu kayak neken dadanya agak kenceng. Dan si Rama itu kayak dibawa, ditarik. Badannya tuh dia ngerasa bergeser ya. Bergeser mundur. Kayak nembus tembok kayak gitu. Bes. Dan si Rama itu anehnya. Itu kayak berada di sebuah pohon. Dia berdiri di sana. Dan Rama itu tahu pohon itu. Itu adalah pohon di belakang rumah kakek neneknya itu. Ada pohon apa ya? Aduh, nggak disebutin juga pohonnya apa. Pokoknya pohon yang cukup besar. Disebutnya cuman cukup besar ya. Dia berdiri di situ, dan kagetnya lagi si Rama pas nengok begini, dia itu nangis lagi, dia teriak-teriak lagi. Dia ngelihat sosok hitam tadi, sosok hitam, kepalanya botak, matanya tuh putih semua. Dia tuh posisinya tuh masih meluk si Rama, tapi cuman pakai satu tangan, masih begini di samping Rama begini. Si Rama teriak-teriak, bener-bener nggak ada yang ngedenger sama sekali. Dan ada sesuatu yang sedikit aneh di sana menurut Rama waktu itu. Jadi itu kan masih siang ya. Anehnya si Rama itu ngerasa itu lebih gelap suasananya. Itu kayak suasana kayak menjelang mau maghrib ya. Suasana sendekala, mungkin ya sekitar jam 5:30 sore. Itu udah mulai redup kayak gitu cahayanya. Itu bener-bener dia tuh ketakutan, disitulah intinya. Sampai akhirnya ya itu dia ngulang lagi ya, teriak-teriak, tolong gitu, mbah tolong. Sama manggil nama-nama beberapa sepupunya. Itu nggak ada satupun yang datang. Sampai katanya udah lehernya udah sakit. Dia udah teriak-teriak mulu dari tadi kan. Dan nggak lama kemudian si sosok hitam tadi itu ngelepasin tangannya, dan sosok hitam tadi tuh masuk ke pohon yang ada di belakang Rama itu katanya. Dia sempet nengok gitu ya, dilepasin, terus si Rama nengok lagi. Wah, dia si sosok itu masuk ke pohon. Nah, di situ Rama kayak mikir, wah ini kesempatan nih, kayaknya aku harus pergi dari sini. Si sosok hitam tadi tuh udah nggak ada. Dia tuh rencananya mau lari gitu. Dan dia mau lari itu pertama kakinya tuh terasa berat banget. Dan sekalinya dia tuh bisa ngelangkah gitu ya, pelan, itu masih terasa berat. Tapi langkahnya itu nggak pernah sampai dengan apa yang dia tuju. Dia tuh menuju rumah kakek neneknya itu. Dia ngelangkah terus, tapi ya kayak gitu aja, kayak diem di tempat, kayaknya rasanya jauh banget. Dia udah ngelangkah puluhan kali. Tapi kalau di kehidupan normal, itu mungkin dia baru berjalan sekitar berapa ya, 40 cm kali atau setengah meter gitu. Makanya dia aduh kok jadi begini ya, nggak bisa jalan gitu. Dia masih nangis ya, kondisinya waktu itu masih takut. Akhirnya udahlah dia mundur lagi ke belakang daripada nanti dia kenapa-napa. Dia mikirnya seperti itu karena ya kelihatan jauh dan hari itu kayaknya makin gelap. Akhirnya dia mundur lagi deket pohon situ, dan si sosok hitam tadi itu muncul lagi di samping Rama.
dan dia megang gini lagi, di sini ya, sorry, di pundaknya Rama begini dipegang, dan si Rama tuh ditarik, zep, dia tuh kayak masuk ke dalam pohon. Setelah masuk ke dalam pohon, Rama itu kayak tiba-tiba apa yang dilihat, apa yang ada di depan mata dia itu tuh semuanya berubah. Masih di tempat yang sama sebenarnya. Dia itu tahu ini kebunnya kakek neneknya, rumahnya masih kelihatan, pohonnya masih ada, tapi memang ada sedikit yang berubah di sana. Bukan sedikit ya. Kalau lingkungannya memang ada sedikit yang berubah. Katanya beberapa pohon yang aslinya ada, tapi di situ nggak ada. Yang aslinya nggak ada, di situ ada. Plus di sana itu tiba-tiba rame kayak orang berniaga, rame kayak orang berdagang. Dan si Rama itu masih dipegang sama si sosok hitam itu di sininya. Itu dipaksa kayak jalan, ayo jalan. Dan si Rama itu ngikutin jalan, nyusurin itu tadi. Itu mirip kayak pasar tradisional, tapi bener-bener pasar yang udah lama banget lah. Apa ya, kayak bukan pasar-pasar tradisional yang sekarang gitu kan, itu udah banyak tutup-tutupnya ya. Itu tuh nggak sama sekali. Itu masih banyak kayak ibu-ibu atau nenek-nenek yang jualan tuh kayak pakai bakul-bakul kayak gitu. Itu bener-bener kayak pemandangan dulu banget. Ya mungkin Rama juga belum lahir waktu itu. Udah dia nyusurin itu, disusurin terus. Dia nengok-nengok gitu kan. Wah, ada yang kata si Rama di sana. Itu ada penjual-penjual itu ya. Itu ada yang mukanya kayak muka orang, tapi ada yang mukanya tuh kayak mukanya binatang. Binatangnya apa nggak dijelasin juga. Tapi kayak apa ya? Intinya itu bukan orang lah, badannya orang, tapi mukanya doang gitu. Mukanya itu tuh bukan muka orang kayak gitu. Dan dari semua yang Rama lihat waktu itu tuh nggak ada satupun yang bersuara. Mereka tuh kelihatan ngobrol, tawar-menawar kayak gitu. Tapi yang Rama dengar itu bener-bener suasana yang hening banget. Nggak ada suara apapun. Nggak kedengeran suara obrolan apapun. Bahkan namanya langkah kaki pun juga nggak kedengeran. Itu si Rama terus jalan-jalan makin jauh, makin jauh, makin jauh. Sampai akhirnya dia itu berhenti di satu pedagang. Yang berhenti itu si sosok hitam tadi ya. Gue nyebutnya jin aja lah. Jin tadi, jin hitam tadi, itu berhenti di depan salah satu pedagang di sana. Pedagang itu adalah pedagang pria dengan ada bakul di depannya yang entah jualan apa waktu itu. Nah, si jin tadi berhenti. Si orang tua tadi, si kakek-kakek tadi berdiri. Nah, si Rama kaget di situ. Ternyata yang jualan tadi itu adalah sosok kakeknya. Nah, di situ kakeknya itu ngobrol sama si jin hitam tadi. Ngobrol sesuatu yang Rama nggak bisa denger. Rama nggak ngerti lah intinya. Mereka ngobrol was-was gitu. Kayak bukan bahasa manusia kayak gitu. Itu bener-bener apa ya, Rama nggak ngerti sama sekali lah intinya. Ini ngomongin apa sih gitu. Mereka ngobrol cukup lama. Katanya ada kayak semacam apa ya istilahnya, kayak gontok-gontokan gitu ya. Kelihatan dari mukanya, raut muka kakeknya itu kayak marah kayak gitu. Sama jinnya juga sama kayak gitu. Itu kayak mau ada konflik kayak gitu, tapi nggak jadi. Dan akhirnya akhirnya si sosok jin tadi itu mundur. Dia mundur menjauh. Dan si Rama akhirnya dipegang sama si kakek tadi. Dipegang tangannya, terus dibawa mundur lagi. Ikutin jinnya. Jinnya itu jalan mundur gitu. Nah, si Rama itu digandeng tangannya sama si kakeknya itu. Terus jalan pelan-pelan. Dan dia tuh ngerasa kayak apa ya, jalan itu lama banget, nggak nyampe-nyampe gitu. Mereka menuju ke arah pohon tadi, di mana pertama kali Rama masuk ke area situ. Tapi rasanya
dibandingin dengan pas Rama berangkat ya, masuk sampai ketemu kakeknya itu, dibandingin ini pulangnya, perjalanan pulangnya itu tuh, perjalanan pulangnya jadi kerasa lama banget, lebih lama intinya. Udah jalan terus sampai akhirnya sampailah mereka di depan pohon tadi, di dekat pohon tadi. Nah, si kakeknya sama si jin hitam itu terlihat ngobrol lagi, tapi Rama masih, dia nggak ngerti apa-apa, dia nggak ngedenger apapun. Dan tiba-tiba si sosok jin itu tadi masuk ke dalam pohon, selep dan hilang. Nah, di situ si kakeknya Rama itu kayak ngebalikin badannya Rama buat ngadep dia ya, buat ngadep kakeknya, dan kakeknya tuh duduk setengah jongkok ya, dan ngomong ke si Rama. Dan lagi-lagi Rama itu nggak tahu apa yang diomongin sama kakeknya. Rama nggak bisa dengar sama sekali. Dan akhirnya ya udah, dia, si kakeknya berdiri lagi, digandeng lagi, tiba-tiba hilang gitu. Dan Rama itu balik lagi ke tempat pertama kali dia berada di pohon ya. Semua pedagangnya udah hilang, dan kayak pohon-pohonan segala macam itu kembali normal kayak pohon kakeknya. Cuman waktu itu hari itu udah gelap. Akhirnya digandeng terus sama kakeknya. Dan katanya dari pohon sampai menuju pintu belakang rumah kakeknya itu dia jalan itu lama banget. Kayak dari pagi sampai sore itu nggak nyampe-nyampe. Jadi kayak dari malam sampai pagi lagi. Mereka tuh malam jalan terus sampai si Rama tuh kayak si Rama bilang gitu, "Mbah, aku kesel," gitu. Nah, si kakeknya itu, sosok kakeknya itu cuma nengok gini dan cuman gitu doang. Lagi jalan lagi, "Mbah, aku kesel, Mbah," gitu. Nah, si Ramanya, "Mbah, aku kesel, aku capek," gitu katanya. Nah, si mbahnya kayak gitu lagi, cuman, "Mbah, ini kok kenapa nggak nyampe-nyampe ya?" Ya, mbahnya lagi-lagi cuma ngejawab gitu. Pokoknya setiap pertanyaan yang dilontarin si Rama, si mbahnya itu, si kakeknya itu cuma bilang gitu doang. Intinya kayak udah jangan banyak ngomong lah kayak gitu. Akhirnya mereka jalan terus. Itu hitungannya katanya sih ya, durasinya tuh kayak dari pagi sampai sore, lama banget. Dan jadi waktu itu dari malam itu hari udah mulai gelap. Mereka tuh jalan semalaman. Itu cuman menuju pintu di belakang rumahnya itu, rumah kakeknya itu. Dan menjelang terbitnya matahari atau subuh gitu ya, langit udah mulai agak terang. Nah, disitulah mereka tuh akhirnya sampai di depan pintu rumah kakeknya itu, pintu belakangnya. Ternyata masalahnya tuh nggak cuma di situ. Begitu sampai di depan pintu, si kakeknya tuh mau buka pintu itu kayaknya susah banget, kok nggak bisa-bisa, lama banget. Mungkin ada setengah jam kali mereka di situ. Ini kayak hitungan kayak kira-kira aja ya, kira-kira itu mungkin setengah jam itu cuman buat buka pintu doang. Akhirnya pintu pun kebuka dan mereka itu masuk. Lagi-lagi si kakeknya tuh ngegandeng lagi, ngasih nah kali ini begitu nyampe di dalam rumah, kakeknya tuh ngasih isyarat ke si Rama, ditepuk pundaknya sambil tetap dipegangin ya, ditepuk gini. Nah, kayak nunjuk gitu, dia tuh nunjuk ke kamar, ke arah rumah yang besar. Akhirnya mereka pun jalan ke sana, masih ya jalannya tuh lama banget. Dan begitu nyampe di sana, kakeknya pun langsung ngasih petunjuk lagi ke sana, itu menuju kamar kakeknya tadi. Udah akhirnya pelan. Dan anehnya lagi, di rumah itu nggak ada satupun orang, semuanya sepi. Neneknya nggak ada, sepupu-sepupunya nggak ada, om tantenya nggak ada, bener-bener sepi banget. Itu cuman Rama dan kakeknya doang. Sampailah mereka di depan kamar kakeknya tadi. Di sana si kakeknya itu ngasih isyarat lagi, sana, masuk ke kamar itu, masih bareng sama kakeknya, dipegangin, dan ngasih petunjuk lagi, itu turun ke bawah, suruh masuk ke longan tadi, ranjang kolong tempat tidurnya si kakeknya itu. Akhirnya Rama cuma nurut ya, tapi dia mikir gitu, awalnya nggak mau, kemarin aja aku masuk ke situ, si Rama di situ ngeyel, "Mbah,
Aku wingi mlebu rono tapi nggak iso metu, Mbah. Aku kemarin masuk ke sana tapi nggak bisa keluar. Masa sekarang mau masuk lagi gitu? Cuman digituin doang sama mbahnya. Masuk katanya. Cuman nunjuk doang ya, suruh masuk. Akhirnya Rama pun ngikutin, dia pelan-pelan ragu, dia masuk ke dalam longan itu. Dan di sana Rama itu kaget. Begitu masuk ke sana, kayak ada sesuatu yang berubah lagi ya. Tapi waktu itu nggak terlalu signifikan. Jadi kayak rubah tapi kayak gitu doang lah. Dan tiba-tiba Rama kan masih ngelihat kaki kakeknya ya berdiri di situ. Nah, waktu itu pas berdiri, si kakeknya tiba-tiba ngelongok gini. Nah, itu si Rama udah ketemu, katanya kayak gitu. Dan si Rama kaget banget lah. Kok ada suaranya? Kok kakek baru pertama kali si kakeknya tuh bilang kayak gitu. Nah, ini baru ini si Ramanya di sini udah ketemu nih. Dan di situ berbarengan dengan suara kakeknya itu, Rama juga ngedenger suara kayak riuh orang-orang yang ada di luar kamar situ. Mana gitu. Nah, di situ bapak ibunya itu datang ikut nengokin gitu. Alhamdulillah gitu, Rama. Sepupunya juga pada nengokin, om tantenya, neneknya. Akhirnya nengokin semua. Sini keluar. Metu Rene kata kakeknya. Sini keluar. Akhirnya Rama pun dengan ragu ya, dia masih ngerayap kayak gini. Dia tuh ragu, dia bingung gitu. Apa sih yang sebenarnya terjadi semalaman kemarin? Kok jadi aneh gitu ya? Kemarin gak ada yang bisa ngelihat dia, tingkah kakeknya yang gak banyak omong. Tapi hari itu balik lagi ke kakeknya yang ya boleh dibilang cukup cerewet ya. Kayak gitu, sini, kamu kemana aja katanya. Udah seminggu kamu hilang katanya. Kata si kakeknya, wah seminggu mbah gitu. Iya, kamu udah seminggu gitu. Ingat nggak si mbah bilang apa? Ojo umpetan ning longan gitu. Jangan ngumpet di kolong tempat tidur, kata kakeknya tuh. Nggih mbah, ngapunten mbah gitu. Iya mbah, maaf ya mbah ya. Iya, jangan diulangi ya. Ini buat semuanya nih. Jangan ngumpet di kolong tempat tidurnya kakek, katanya seperti itu. Nanti bisa hilang kayak Rama gitu. Dan ternyata udah, akhirnya di situ, kamu lapar nggak? Lapar mbah katanya. Haus nggak? Haus mbah. Akhirnya udah dikasih minum, dikasih makan, didiemin dulu tuh sama simbahnya. Simbahnya juga ngasih tahu ya, udah jangan banyak nanya dulu, nanti dulu biar dia tuh kecapean, kata simbahnya itu. Udah Rama makan sambil duduk istirahat. Nah di situ tuh kayak dikerumunin ya, beberapa tetangganya juga ikut ngeliat di situ. Mulai dia ditanya-tanya, Ram kemana aja gitu kemarin. Rama sepupunya, kamu kemana aja sih kemarin, kita cariin nggak ketemu gitu. Ya si Rama bilang, aku kemarin ngumpet di situ dan nggak tahu, diceritain lah semuanya, termasuk ketemu jin hitam ya, masuk ke pasar, terus ketemu kakeknya, digandeng sampai pulang ke situ. Itu diceritain semua dan sepupunya tuh bingung. Kamu tahu nggak? Kamu udah hilang berapa hari katanya? Nggak tahu. Udah seminggu tahu. Wah serius? Iya beneran seminggu. Kamu hilang katanya. Akhirnya bener. Yang lain juga ngakuin kayak gitu. Ya bener Ram. Kamu udah hilang selama 1 minggu Ram. Itu udah dijelasin ya. Rama masih bingung ya antara percaya dan nggak percaya dengan apa yang pernah dia alami semalam kemarin. Dan alhamdulillahnya akhirnya dia tuh bisa balik lagi ke situ. Jadi menurut kakeknya, makanya tadi kan pesen, makanya nih jangan nurut sama omongan orang tua. Mungkin ya kalian anak-anak muda nggak percaya dengan hal seperti itu, tapi kejadian kan. Jadi itu di kolongnya kakek, tapi waktu itu cuman ngomong sama sepupu-sepupunya, cuman sama keluarga internal aja ya, tetangga itu udah pada pulang. Diceritain, jadi di kolongnya mbah ini itu tuh ada kayu. Di sana tuh lihat di pojokan itu ada kayu. Nah kayu itu tuh ya intinya apa ya, sebenarnya nggak dijelasin secara gamblang sama si kakeknya Rama. Jadi cuman ya kayu itu tuh ada yang jagain katanya kayak gitu, ada jinnya gitu. Jinnya tuh suka iseng
kayak gitu, suka ngumpet-ngumpetin anak kayak gitu. Dan kayu itu tuh susah banget, sampai sekarang itu kakek nggak bisa ngebuang, jadi udah biarin di situ aja. Makanya kakek pesen sama kalian semua nih, cucu-cucu kakek, sama siapapun yang ada di sini tuh jangan pernah ngumpet di sana, katanya seperti itu. Dan alhamdulillah Rama pun selamat, semuanya selamat. Dan ya ada pelajaran yang bisa diambil sama Rama waktu itu. Kurang lebih seperti itu ceritanya. Gue sambil mikir-mikir kira-kira apa ya yang terlewat ya. Kayaknya sih nggak ada. Ya semuanya udah clear. Kayaknya udah tersampaikan semua ceritanya. Terima kasih buat Mas Rama yang udah kirim ceritanya. Yang menurut gue pengalaman yang sangat berarti ya. Kita dikasih kesempatan melihat sesuatu yang kebanyakan orang itu nggak bisa lihat, itu adalah suatu hal yang luar biasa banget, adalah suatu anugerah gitu. Terima kasih banyak buat Mas Rama, terima kasih banyak buat kawan-kawan penonton semuanya. Gue juga ngucapin banyak terima kasih. Gue mohon maaf misal ada sesuatu yang nggak nyaman, ada sesuatu yang nggak asik saat ngebawain cerita ini, ya harap dimaklumi. Dan itu aja sih. Terima kasih banyak. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.